sekalian, kalau saya rangkum beberapa pertanyaan selain yang terkait dengan motivasi, nanti motivasi biar Pak Abu Bakar yang menyampaikan, karena saya juga baru punya anak, saya ingin mendengarkan bagaimana nasihat dari Pak Azmi supaya saya juga bisa menasihati anak saya. Saya tidak punya kelayakan untuk memberikan motivasi seperti itu, tapi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan mengenai beasiswa ke Tiongkok. Kok saya rasa beasiswa ke Tiongkok itu makin sulit, tapi yang lebih simpel yang bisa membantu untuk menjawab atau putrinya Mas Abu Bakar juga bisa memberikan pengalaman bagaimana apply beasiswa ke sana. Pak, yang saya dengar kabarnya untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Tiongkok itu tidak semudah di zaman saya. Zaman saya itu 2010 itu beasiswa kuotanya itu banyak sekali. Sementara yang daftar orang terlalu sedikit. Sehingga saya bermodalkan hoki pun bisa dapat. Nilai saya nggak bagus-bagus amat, tapi karena hoki akhirnya dapat beasiswa itu. Kalau sekarang saya bermodalkan hoki nggak bisa bermodalkan. Jadi nilai akademiknya harus bagus, itu yang pertama perlu disiapkan. Ya jangan terlalu banyak C-nya lah. Kalau misalnya agak bolong-bolong B-nya nggak apa-apa. Kalau C terlalu banyak kemungkinan, kecuali ada hoki, karena ada pepatah di Tiongkok yang bilang mau selesai bahwa manusia itu mengusahakan, Tuhan yang menentukan. Siapa tahu nanti nilainya C juga ditentukan oleh Tuhan dapat beasiswa dan nggak bisa. Tapi yang pasti teman-teman, kalau punya cita-cita untuk kuliah di Tiongkok, nilainya harus bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya dengar kabar bahwa selain HSK, sekarang itu juga ada tes yang mengukur kemampuan matematika. Yang kemampuan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematikanya. Saya tidak tahu nama tesnya apa, cuma untuk informasi lebih lanjut, teman-teman sekalian bisa cari di Google yang namanya Chinese Government Scholarship. Chinese Government Scholarship, beasiswa pemerintah Tiongkok. Itu selain HSK, konon sekarang itu ada tes yang perlu kita ikuti untuk menilai kemampuan matematika. Yang ketiga, tentu rekomendasi dari profesor, ada Prof. Yunus, ada Pak Dwi, gampang. Atau dari Pak Martono juga bisa. PMS kan punya nama yang luar biasa, terang benderang. Jadi sekali ACC dari Pak Martono gampang. Bisa dapat. Yang keempat, ini tidak kalah krusialnya, yaitu esai kita. Biasanya untuk apply beasiswa itu kita diharuskan untuk menulis esai, artikel. Dan di artikel itu, sepengalaman saya, itu sebisa mungkin ditulis semendayu-dayu mungkin. Maksudnya gimana? Kenapa saya layak dapat beasiswa ini? Nah itu harus dituliskan. Misalnya, kalau saya dapat beasiswa ini, saya akan membuat ini, akan membuat itu, akan bersumbangsi terhadap perbaikan hubungan Indonesia Tiongkok, akan turut membangun Indonesia supaya bisa maju dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Dan esai ini akan menjadi salah satu penentu. Makanya jangan dibikin sampangan, dibikin semendayu-dayu mungkin, terutama terkait apa yang kita terbangun. Terkait ke depan, ini nyambung dengan pertanyaan tadi. Selain nilai akademik apa saja? Tadi saya sarapan dengan Pak Abu Bakar, beliau membawa putrinya yang sedang kuliah jurusan sejarah, yang luar biasa. Saya membayangkan jurusan sejarah itu juga tidak, karena itu pasti belajar bahasa Mandarin kuno nanti, belajar sejarah dan pulang ke Indonesia sedang liburan membawa teman-temannya dari mancanegara, dari Korea, juga ada dari Thailand dan sebagainya. Dan Pak Asmi bilang ini yang tidak kalah pentingnya dari nilai akademik, yaitu pertemanan, jejaring. Kita menyebutnya relasi, atau kasarnya kita menyebut orang dalam. Orang dalam ini ya tergantung seberapa banyak relasi
itu ada pepatah lagi yang bukan saya yang mengatakan pepatah. Pepatahnya begini, 德才兼备方堪助人，德才兼备方堪助人。Mereka yang punya etika, mereka yang punya talenta, etika dan talenta adalah mereka yang akan siap diberi tanggung jawab besar di masa depan. Jadi selain ada talenta yang akademik, yang tidak kalah penting khususnya di Indonesia adalah talenta. Adalah etika. Sisi. Pasti ini